sebagai telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu masalah apa ini? Nah, yang hari ini yang akan kita bahas yaitu masalah tafsir ayat 11. Nah, apa yang diberitahukan ayat 11? Al-Baqarah ayat 11. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ada yang paham maksudnya? Ada yang bisa paham sama maksudnya? Sedang nyindir yang mana nih? Sedang nyindir apa nih kira-kira? Mana yang menggempar-gemporkan kasih, kasih, dan kasih? Ya, padahal nyatanya contoh gini. Beberapa fakta ya. Kita di dunia apologet banyaknya mu'alaf itu yang ketika kemudian memilih Islam sebagai agamanya, apa yang terjadi? Katanya kasih, 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 dan kosah dan kasih. Namun apa yang terjadi? Ada yang dipukulin, ada yang ditojokin, ada yang seperti ini, seperti itu, dan segalanya. Itu yang dikatakan Allah. Maka kurang mujizat apa Al-Quran ini, teman-teman? Kurang mujizat apa? Dan apabila dikatakan kepada mereka, oi, kalian jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Contoh, misalnya kayak Belanda dulu, God, Glory, Gospel, di mana ajaran ya ataupun thumbnail, bukan thumbnail, template-nya ajaran kasih, itu template-nya ajaran kasih. Tapi ke Indonesia dengan 3 pemahaman, goal, glory, gospel. Goal untuk mengambil segala harta yang ada daripada pribumi. Yang kedua ada glory, untuk apa namanya itu mengambil kehormatan daripada pribumi. Yang ketiga ada gospel, penyebaran Injil. Dengan teman-teman, kira-kira Belanda ke sini sistemnya apa? Gosok kepala gitu sambil meluk gitu apa gimana kira-kira? Anda pada tahu yang namanya Rodi nggak kira-kira? Rodi, sistem kerja paksa yang pribumi itu hanya dikasih makan itu pun seadanya. Dibuat perlakuan kerja paksa di mana mereka mengambil hasilnya dan tanah pribumi diinjak oleh mereka. Kosah kasih kan gitu. Tapi tenang, Allah udah bilang ini. Mereka mengatakan, kami tidak membuat kerusakan. Enggak, kami itu diajarkan oleh Tuhan kami untuk berbuat kasih. Camkan itu, ya kan? Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ini Muhammad, ini karakter mereka Nabi Muhammad. Karakter mereka, kalau kamu bilang, woi, jangan lakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang pertama dengan mengkhianati Allah dan melakukan segala penipuan-penipuan terhadap hamba Allah. Mereka jawab, kami nggak mengadakan keburukan. Justru maka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Kita boleh bilang bullshit nggak sih? Nah, jadi kurang mujizat apa ya? Ini. Oh iya, ada Bang Jib di bawah. Bentar Bang Jib ya, aku opening di YouTube dulu. Bentar lagi kita reaction nih. Oke. Nah, jadi kurang apa kira-kira teman-teman? Nightbot, kok ada Nightbot nih? Apa ini? Kok ada Nightbot tiba-tiba di aku? Bodoh amat. Tunggu, aku udah atur moderasi belum nih ya? Bentar, aku atur moderasi dulu di YouTube. Nah, aku mau bahas beberapa fakta penting tentang ayat ini dan beberapa fakta tentang kekristenan. Nah, bener nggak yang dikatakan ayat ini dan apa yang terjadi sekarang itu udah bener nggak kira-kira? Udah kombin nggak ceritanya? Atau kita aja nih yang mencoba memfitnah mereka atau justru fakta? Nah, saya udah siapkan datanya nih. Asik nih teman-teman. Nah, ntar kita atur moderasi dulu. Apa ini? Ini udah. Oke, tunggu. Kayak biasa kalau live tuh ributnya diatur-atur tai kucing ini ya. Oke, sabar. Ntar kita atur ini dulu. Nah, kita jelaskan dulu tafsirnya lagi. Nah ini. Oke. Nah, pada wa'iza. Nah, wa'iza qila, dan apabila dikatakan bagi mereka itu, jangan engkau melakukan kefasitan, fasidnya, fasad itu keburukan fil ard, di dalam bumi. Kalau mereka mengatakan, enggak, kami enggak melakukan keburukan, kami melakukan kebaikan. Namun apa pendapat daripada Imam Ibnu Katsir? Mari kita baca. Nah, Ibnu Katsir, imam kita ngomong apa ya kira-kira ya? Nah, dari Ibnu Katsir. Nah, mari kita baca bareng-bareng. Dan apabila dikatakan mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab. Nah, apa jawaban mereka?
kami sesungguhnya kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Kami buat baik kok di muka bumi ini. Wow. Faktanya mu'alaf ya, misalnya ada beberapa mu'alaf itu misalnya kayak beberapa yang kayak misalnya kayak yoga J itu mereka itu mendapati diskriminasi daripada keluarga mereka sendiri. Nah, di mana ada yang diinjak batang lehernya lah, ditunjukin lah. Tapi kalau kita ngomong Tuhan Yesus ngajarin kasih nggak? Iya, kasih. Kami kasih, template-nya kasih. Ajaran kasih nggak? Kasih banget. Begitu anaknya mu'alaf, wah parah. Seharusnya kan kalau mereka kasih, mereka datang. Nah, kenapa kamu berpaling dari Yesus? Nah, bukankah dengan pengorbanan kedagingan Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal demi kita, hingga kemudian dengan darahnya menghapus dosa-dosa kita, nak? Kan gitu ya kalau ajaran kasih. Kembalilah nak kepada Yesus, kan gitu. Itu kok kasih gitu kan. Nah, oke, dari Abu Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan bila dikatakan ke mereka, tunggu apa nih? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Dia berkata bahwa maknanya adalah jangan kalian berbuat maksiat di bumi gitu. Artinya maksiat salah satu ya berkhianat kepada Allah, artinya dengan menyembah selain Allah termasuk maksiat ya. Termasuk dosa besar bahkan ya. Nah, dan kerusakan yang mereka perbuat itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Karena siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah di bumi dan atau memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh, mereka melakukan dosa besar dengan menyembah selain Allah, dengan menyembah makhluk Allah. Kemudian apa? Ngajak-ngajak orang. Ya itu. Makanya dibilang, enggak, justru kami melakukan perbaikan. Enggak, tapi justru mereka tuh ngajak-ngajak orang. Nah, karena melakukan perbaikan kepada langit dilakukan dengan melakukan ketaatan. Nah, yang namanya melakukan kebaikan dalam tafsir tersebut, dalam Al-Quran tersebut, melakukan kebaikan yaitu kembali kepada hakikat penyembahan yang sebenarnya, kepada Tuhan yang tidak didapati kelahirannya, kepada Tuhan yang tidak pernah didapati kelemahannya, kepada Tuhan yang tidak pernah didapati satu titik pun ketidakmahakuasaan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Artinya apa? Tidak pernah ada di masa lampau, tidak ada pernah di masa sekarang, dan tidak pernah di masa yang akan datang. Tapi ada di setiap masa. Karena kalau di masa lampau, jadi mitologi dong. Kalau masa sekarang, menjadi fakta buat kita. Tapi untuk orang di masa lampau, menjadi harapan. Untuk orang di masa yang akan datang, Tuhan nampak hari ini menjadi mitologi lagi. Maka serba salah Tuhan jika menginjak waktu. Maka Tuhan itu berada di satu dimensi yang di luar dimensi, di luar dimensi ruang, di luar dimensi waktu, untuk mengontrol segalanya yang berwaktu. Bisa dipahami? Nah, jadi kebaikan yang harusnya dilakukan yaitu dengan mewujudkan rasa taat kepada Allah, yaitu dengan percaya apa yang dikatakan oleh Allah bahwa yang patut disembah hanya Allah semata, bukan manusia ciptaan Allah. Begitu juga dikatakan oleh Rabi' bin Anas dan Qatadah dari Salman Al-Farisi, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ini susah banget kok. Tunggu, ini kenapa ini nggak licin ya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang mengatakan perbaikan. Salman berkata, orang yang disebut dalam ayat ini tidak melakukan sesuatu ayat setelahnya. Apa itu? Ada ayat setelahnya ya? Nggak tahu. Nanti itu besok kita bahas. Ibnu Abbas berkata bahwa dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kami menghadapi perbaikan antara dua kelompok, yaitu orang mukmin dan ahli kitab. Nah, itu kan termasuk kan? Apa yang kusebut tadi termasuk kan? Jadi artinya membuat kerusakan kepada orang muslim sendiri, announce dimention sama Allah kepada orang mukmin. Oi kalian yang udah beriman kepadaku, kalian jangan buat kerusakan di muka bumi ini dengan mengompor-ngomporkan bahwa kami melakukan kebaikan. Kalian pun aku tahu, aku sang maha tahu, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan kepada ahli kitab. Arti kepada ahli kitab apa? Kepada orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, yang mengatakan dirinya ahli kitab dan kembali kepada ajaran Nabi Isa. Bahkan kepada orang yang mengakui dirinya ahli kitab tapi menuhankan Nabi Isa. Woi, jangan kalian gempar-gemporkan bahwa kalian itu menyembah sesuatu yang benar. Jangan kalian mengempar-gemporkan bahwa apa yang kalian imani ini selama ini benar, bahwa akulah Tuhan yang maha kuasa, akulah Tuhan yang patut disembah selain apa yang kalian sembah. Oh tidak, kami tidak melakukan kemunafikan itu, kami tidak melakukan keburukan itu. Kata Allah tadi,
mereka itu berbohong dengan mengatakan sesungguhnya kami melakukan kebaikan. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Maknanya yaitu, ingatlah sesungguhnya mereka yakini dan anggap perbaikan itu sebenarnya adalah kerusakan. Nah, yang mereka yakini, kami ajaran kasih, kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Teman-teman, kasih itu ada di dalam natural pribadi manusia. Tanpa agama, tanpa Tuhan pun kita juga bisa berbuat baik. Tapi tugasnya agama mengekang kita agar jadi lebih baik. Tapi benarkah kekristenan itu membahas tentang ajaran kasih? Ini haruskah kita baca? Ini panjang banget, teman-teman. Ini coba yang di YouTube gimana nih? Haruskah kita baca ini? Karena ini bakal sangat panjang banget nih. Gontok-gontokan sejarah, gontok-gontokan di era kekristenan di masalah ini. Gimana nih? Haruskah kita baca apa gimana? Ujian incus siapa ini? Teman-teman boleh tanya. Next tanya ya. Next. Aku lagi mau baca penganiayaan ini dulu ya. Nah, tadi kan ayat tadi ya, Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Nah, kita pada tahu ya. Al-Quran tadi ngomong apa? Sekali lagi biar pada tahu. Nah, Al-Quran ngomong gini. Nah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan menyembah selain Allah, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami adalah ajaran kasih. Namun benarkah kata Allah mereka sedang berbohong? Wah, kita lihat ini. Oke, kita lihat ya. Kita baca bareng-bareng. Nah, kita mantapkan dalam hati bareng-bareng. Ketika hubungan antara gereja dengan negara semakin membaik, bahkan Kristen dijadikan sebagai agama resmi, pada akhirnya, nah ini, kita baca satu perikop ya. Segala fasilitas sosial dapat dinikmati oleh pihak gereja dan juga pemimpinnya. Saat itu masih adem. Semua bisa dinikmati. Oke. Orang-orang Kristen ikut andil dalam pemerintahan dengan menjadi seorang pegawai negeri dan hakim pengadilan. Jadi pada masa itu semuanya berjalan dengan damai. Ya, once upon a day. Ya, once upon a time. Parakleus memperoleh martabat sipil, sejumlah gereja dibangun dengan megah dan mewah. Nah, saat itu masih aman-aman aja. Jadi judulnya aja kita baca, penganiayaan Kristen di bawah naungan gereja. Nah, udah. Meskipun hanya sekedar menjadi seorang tentara kekerajaan, berarti banyak dalam hal tersebut. Pada masa Kaisaran Romawi mereka itu udah berteman. Udah berteman meskipun menjadi hanya sekedar seorang tentara kerajaan saat itu ya. Bapak-bapak gereja seperti Eusebius dan Tertullianus memberikan kesaksian bahwa pada akhir 2 Masehi orang-orang Kristen sudah ada menjadi tentara kementerian Romawi. Nah, masih teman-teman. Nah, bapak-bapak gereja ini mengakui keakraban antara kekristenan dengan Romawi. Ya. Nah, bahkan dalam pasukan Konstantinus sendiri terdapat orang-orang Kristen yang menjadi tentara. Salah satunya adalah Ptolemeus yang kemudian hari menjadi seorang Kristen monastik. Apa itu? Kalau kita mencet langsung ada ya. Nah, kita langsung baca ke pembantaian ya. Nah, ini paling penting. Berarti kita udah tahu sejarah awalnya dalam kekristenan ini adem-adem ayem dengan bangsa Romawi, adem-adem ayem. Nah, dari sini kita baca. Ketika gereja, aduh, kok nggak bisa di ini blok nih. Ketika gereja mendapatkan berbagai kemudahan dari kaisar, tentunya hal itu telah membuka suatu jalan mengakibatkan pemimpin gereja takluk dan tunduk kepada perintah kaisar. Oke. Adanya perintah keharusan. Berarti saat itu gereja-gereja udah mendapat kemudahan daripada pemerintahan kaisar-kaisar tersebut kan. Tapi adanya hukum yang berlaku. Apa hukum yang berlaku? Walaupun udah dibuat megah, difasilitasi, yang kalian penganut kekristenan, kalian harus tunduk kepada raja kami, Raja Romawi. Nah, saat itu berlakulah apa? Adanya keharusan untuk bertunduk kepada perintah kaisar. Hal tersebut didasari dari adanya keyakinan masyarakat Romawi kala itu. Bahkan seorang kaisar adalah Tuhan. Ya. Jadi saking tunduk kepada kaisar Romawi, kekristenan tersebut harus benar-benar tunduk kepada kekaisaran Romawi, dan bahkan di keyakinan bangsa Romawi saat itu yang jadi kaisar adalah Tuhannya mereka. Namun apa yang terjadi bagi umat Kristen? Tentu saja kondisi seperti itu membawa mereka dalam situasi yang sangat sulit dalam menentukan ketaatannya. Keyakinan Romawi meyakini kekaisaran mereka layaknya Tuhan.
Tapi kekristenan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tentu saja dong ini sangat kontra dengan apa yang diyakini oleh Kristen pada masa itu dong. Itu sudah pasti dong. Oke. Sudah pasti sangat kontra dengan kejadian saat itu. Nah, namun kemudian apa yang terjadi? Ya. Dan bagi generasi Kristen selanjutnya ternyata hal tersebut telah melahirkan sikap yang dilematis bagi pula mereka di kemudian hari, yakni keharusan untuk memilih taat terhadap kaisar ataukah paus. Nah, saat itu mereka bimbang ya. Mereka itu galau ya. Harus taat kepada paus atau raja. Paus, raja, paus, raja, paus, raja, paus, raja gitu. Mereka bimbang nih. Kalau aku tidak taat kepada raja, fasilitas nggak dapat. Kalau tidak taat kepada paus, nggak dikatakan orang beriman. Pusinglah mereka. Apa yang kemudian terjadi? Lahirnya pertikaian teologis tidak jarang melahirkan tindak kekerasan dan juga pembunuhan di dalam dunia kekristenan. Wow. Karena hal tersebut, pusingnya mereka dalam menentukan siapa yang harus ditaati oleh mereka, paus atau kaisar, paus atau kaisar, paus atau kaisar. Kemudian apa yang terjadi? Lahirnya pertikaian teologis yang tidak jarang melahirkan tindak kekerasan dan juga sing dan juga pembunuhan di dalam dunia kekristenan. Pada masa Arius, pemandangan kekerasan dan pertempuran menelan ribuan jiwa. Wow. Kan apa kata Allah tadi? Kita buka lagi kata Allah. Jangan kalian merasukan keburukan di muka bumi ini. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak. Template kami, ajaran kasih. Kami menjunjung tinggi ajaran kasih. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka itu tidak melakukan kebaikan itu. Tapi mereka mengaku aja melakukan kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Merupakan hal biasa terjadi pada masa itu. Wilayah Alexandria yang menjadi tempat tinggal Arius menjadi ladang pertikaian yang sangat ganas. Wow. Gibbon mencatat satu insiden kekerasan tersebut telah menelan korban sebanyak 3.150 jiwa. Wow. Terangkanlah. Nah, jadi ini datanya ini dari apa tentang misioner tak apa. Pokoknya ini website yang kita translate-kan ya. Oke. Dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Kristen di masa silam, Dauran berpendapat ini mungkin lebih banyak penganut Kristen yang dibantai oleh Kristen sendiri dalam 2 tahun. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sekali lagi yang gede kita baca. Dengan adanya tindak kekerasan dilakukan oleh Kristen di masa silam, Duran berpendapat mungkin lebih banyak penganut Kristen yang dibantai oleh orang Kristen sendiri dalam 2 tahun daripada jumlah orang Kristen yang dianiaya dalam sejarah Roma. Jadi pada masa Roma itu banyak orang Kristen yang dianiaya oleh orang Roma. Nah, di dalam masa pertikaian teologis ini antara Kristen dan Kristen itu saling menganiaya dan saling menzalimi. Maka masihkah kita akan membantah fakta yang dikatakan oleh Al-Quran? Mereka hanya mengatakan dirinya sebagai kasih dan karunia. Tapi apa yang terjadi? Kekerasan terus terjadi. Dengan adanya kejadian tersebut, tentunya hal itu membuktikan bahwa ketidaktoleransian merupakan bagian dari apa? Bagian dari gereja. Berarti adanya doktrin gereja saat itu untuk mereka saling bertikai. Misalnya saling membidatkan, saling mesesatkan. Yang ini bilang itu sesat, yang itu bilang ini sesat. Berbeda-beda pemahaman. Seharusnya kalau mereka berpikir ini ajaran datang dari Tuhan, namun kenapa ajaran ini begitu banyak pertikaian di dalam ajaran? Padahal Tuhannya satu, padahal firmannya satu, tapi pemahaman manusia jadi banyak sesuai nafsu mereka masing-masing. Makanya Allah tidak ragu untuk mengatakan bahwa mereka itu tidak menjunjung tinggi kebaikan, justru mereka menjunjung tinggi kerusakan. Makanya Allah membantah apa yang mereka katakan ya. Membuktikan bahwa ketidaktoleransian merupakan bagian dari gereja yang sekaligus menafikan tentang adanya langsung kena langsung kena guys. Aku lupa baca yang di depan teman-teman. Dengan adanya kejadian tersebut tentunya
Hal itu membuktikan bahwa ketidaktoleransian merupakan bagian dari gereja. Jadi saling antara gereja dan gereja yang merupakan beda-beda pemahaman. Mereka tidak bertoleransi. Yang tidak sepaham dengan gereja ini maka salah, maka gereja-gereja lain yang salah. Gereja sana pun sama. Yang tidak sepaham dengan gereja ini maka salah. Maka yang lain dibidatkan. Yang sekaligus menafikan ini nih kita blok ya. Yang sekaligus menafikan tentang adanya ajaran kasih dalam kekristenan. Selamat datang di kebenaran. Oke? Langsung ya, selamat datang di kebenaran langsung. Dar. Nah, oke, langsung dar nggak tuh? Dar ya penonton ya, dar ya berarti ya. Oke. Kita lanjut lagi, apa kita lanjut video nih? Teman-teman, komen dulu. Mau kita langsung lanjut ke video debat Uni atau kita lanjut nih, bacaannya panjang nih teman-teman nih. Hah? Mau tahu fakta lagi nggak nih? Lanjut nggak nih? Hah? Lanjut lagi. Oke, siap. Ada Bang Moto. Bang Moto mau naik? Request Bang Moto. Nah, aku lagi baca ini Bang Moto, tapi ini sambil live di YouTube. Ya, sambil live di YouTube. Oke. Gimana? Yang di YouTube komen dulu nih, kita lanjut atau kalian udah nggak mau dengar suara kamu Bang? Aku mau dengar Unirifa debat Bang. Oke, kalau mau dengar Unirifa debat ya kita tutup aja langsung kita ke Unirifa. Gimana nih? Hah? Kita mau ke Uniripax atau lanjut baca? Yang di YouTube komen dulu. Gimana yang di YouTube nih, di bawah nih makin seru nih ceritanya nih. Tunggu. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kalian pada males like sih. Ya, jangan lupa gabung grup WhatsApp juga. Kita lanjut, Deng. Kita lihat TikTok pada minta lanjut nggak sih? Lanjut. Oke. Makasih banyak. Ya udah minta lanjut. Ya. Tunggu. Aku lagi ngejelasin ini tapi aku pengen naikin Bang Moto. Nah, cobalah. Biar Bang Moto naik. Oke, aku lanjut ya. Tuh. Lanjut. Oke, siap. Yang mau lanjut mantap. Kita lanjut lagi ya. Kita Jazakallah. Bang Siregar baru saja bersedekah 10.000. Jazakallah. Makasih banyak. Dakwah. Oke, makasih. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Pada saat Kristen digerogoti dari dalam. Nah, jadi di sini tadi kan, jadi pertikaian pertama itu antara Roma dengan kekristenan. Kaisar-kaisar Romawi ini dengan kekristenan itu awal dasar pertamanya. Mereka jadi bingung nih, mau ikut mau ikut Kaisar Romawi ataukah ikut Paus? Ikut Kaisar Romawi seakan-akan menuhankan keyakinan mereka, keyakinan masa Romawi saat itu Kaisar layaknya Tuhan. Nggak bisa ini. Kalau nggak yakin kepada Paulus, nggak taat kepada Paulus nggak taat kepada Paus, nggak sah keimanan. Pada pusing nih mereka nih. Ini gereja nih harus berpedoman kemana? Ke kekaisaran ataukah? Kalau nggak berpedoman kepada kekaisaran, wah dana masuk, donasi masuk dari kekaisaran nggak masuk lagi dong. Harus taat kekaisaran. Tapi kalau nggak taat Paus, kalau kami nggak taat Paus, susah nih nanti nih. Nggak dibilang nggak iman. Wah gimana nih? Akhirnya antara kekristenan saling gotok-gotokan, beda-beda pemahaman di antara gereja dan gereja. Pada saat Kristen digerogoti dari dalam, yang terbukti dengan banyaknya keyakinan yang dianggap menyimpang. Itu ya, keyakinan yang dianggap menyimpang oleh siapa? Oleh gereja. Akhirnya bapak-bapak gereja melakukan perlawanan secara apologis. Ya, melakukan perlawanan apologis itu kayak lebih kejam ya. Ketika pertikaian teologi semakin bergejolak pada saat itu. Nah, gereja seolah-olah mendapatkan ada bala bantuan, teman-teman. Ada bala bantuan. Gereja seolah-olah mendapatkan kekuatan baru dalam meredam para bidat dengan adanya sebuah ungkapan yang cukup terkenal pada abad ketiga Masehi. Wow. Fakta apa ini? Fakta apa ini? Al-Baqarah, ulang lagi, ngomong apa? Dan bila dikatakan kepada mereka, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Mereka menjawab, woi. Sesungguhnya kami orang yang melakukan kebaikan. Template kami ajaran kasih. Ingat itu ya Allah.
Ya udah deng, apa kata lu aja dah. Nah, kan gitu ya. Nah, kita baca lagi ya teman-teman ya. Gereja seolah mendapatkan kekuatan baru dalam meredam para bidat dengan adanya sebuah ungkapan yang cukup apa ya? Cukup terkenal. Oh, berarti ada sebuah ungkapan seakan-akan ada jurnal ataupun pendapat ataupun hasil rapat ya. Yakni extra exilium nulla salus. Aduh, apa ini? Panjang juga ya. Extra exilium nulla salus. EENS di luar gereja Katolik. Tidak ada keselamatan. Luar biasa. Luar biasa. Mereka langsung di dalam apa itu extra exilium nulla salus EENS ini, mereka membangun sebuah fatwa di luar gereja Katolik. Apapun yang kalian yakini selain apa yang kami yakini, tidak ada keselamatan. Kalau yang lain bilang, woi jangan kamu bilang kami tidak punya keselamatan, kami juga ditebus, bos. Iya, tebusnya tapi nggak buat kalian karena kalian bidat. Nah gitu, tidak ada keselamatan. Yang ungkapan tersebut berasal dari Ciprianus. Tidak saja Ciprianus berpandangan demikian. Agustinus pun menyatakan hal yang serupa bahwa di luar gereja Katolik ada apa saja kecuali keselamatan. Apa ini? Tidak berpandangan. Oh, maksudnya ini penolakan. Ini ceritanya tentang kontradiksi ataupun penolakan. Penolakannya mengatakan gini. Ada si Ciprianus dan yang kedua ada si Agustinus. Nah, Agustinus berpendapat menyatakan bahwa hal yang serupa bahwa di luar gereja Katolik ataupun denom apapun dia, di dalam pemahaman apapun dia, ada semuanya. Yang ada apa? Ada apa saja. Oh, salah. Gimana cara berpikirnya? Bentar. Salah. Coba aku coba baca yang ungkapan tersebut berasal dari Ciprianus. Oh, oke. Sorry. Salah pemahaman dalam teks. Ciprianus ini adalah orang yang mendeklarasi bahwa di luar gereja Katolik nggak ada keselamatan. Bahkan itu digantung oleh didukung oleh Kaisar Agustinus. Apa yang dikatakan? Bahwa di luar gereja Katolik semua ada. Penyembahan ada, bakar lilin ada. Ya, gereja ada, umat ada, imamnya ada, pastornya ada, ibadahnya ada, tapi tidak ada satu, kata mereka, kecuali keselamatan. Dan pandangan tersebut menjadi populer sejak disebar luasnya oleh seorang teolog yang sekaligus menjadi seorang muridnya Agustinus dan juga uskup, yakni Fulgentius. Ya, yaitu hidupnya itu dari masa 467 sampai 533 Masehi. Ungkapan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan merupakan sebuah ungkapan bersifat apologetik. Berapologet mereka teman-teman. Berapologet mereka, berapologet mereka tuh. Apa itu Ciprianus dan Agustinus, berapologet mereka tuh. Nah, ya kan, kok bisa tampilan you gitu di TikTok? Udah dibilang si bego, kok si bego? Kenapa tampilan you di gitu? Nanti aku ajarin pas aku ke Apad Kojul. Ya. Nah, oke, mari kita baca lagi. Oke, sampai tadi. Yakni Fulgentius. Nah, ungkapan. Nah, jadi kan ada ungkapan tadi fatwa oleh Ciprianus ini, Ciprianus ini sama Agustinus memfatwakan di luar gereja Katolik nggak ada keselamatan, walaupun mereka beribadah, walaupun mereka menyembah, walaupun mereka melakukan pengibadatan apapun, ketaatan apapun, tidak ada apapun itu. Bahkan mereka tidak mempunyai yang namanya keselamatan. Ungkapan di luar gereja Katolik. Nah, ungkapan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan merupakan sebuah ungkapan bersifat apologetik. Berapologet mereka tuh, buat komal mereka tuh, ya. Woi, yang bidat naik, gitu. Ya, yang bidat gitu. Tunggu, aku mana kojul nih? Ada apa kojulnya sih? Gak ada kojulnya. Ada kojul? Ada ya. Nah, ini Ujang PPJ ngintip, biarin. Ini Bang Moto lagi nge-live-in apa gimana? Kalau lagi nge-live-in nanti aku tiba-tiba putar musik. Bilang kalau lagi nge-live-in aku enggak putar-putar musik bagaimana nanti? Bang Moto komen. Bang Moto komen.
Jangan salah nanti aku. Tiba-tiba putar musik gak enak aku sama Bang Moto. Dah. Lanjut. Oke, pasti dilanjut. Sudah pasti, kita baca lagi ya. Nah, ini tafsir Al-Quran memang langsung kena nih ya. Ungkapan dari luar gereja Katolik tidak ada keselamatan merupakan sebuah ungkapan yang bersifat apologetik yang ditujukan kepada para bidat dalam kekristenan. Nah, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Itu pendapat daripada Cipirus dan siapa tadi? Agustinus mengatakan di luar gereja Katolik itu tidak punya keselamatan. Tujuannya untuk mentujukan hal tersebut kepada bidat-bidat di dalam kekristenan. Nah, bagi mereka di luar Katolik itu bidat semua, apalagi Protestan yang baru lahir kan. Yang pada akhirnya ungkapan tersebut selalu dibawa di dalam semangat ideologis. Oh, dijadikan yel-yel teman-teman. Ya, ungkapan tersebut selalu dibawa dalam semangat ideologis. Seiring dengan perjumpaan konflik dan pertentangan dengan aneka kepercayaan dan kebudayaan dari luar Eropa. Tunggu. Mereka jadikan yel-yel. Misalnya gini. Katolik selamat, Katolik selamat, Katolik selamat, Katolik selamat, Katolik selamat. Di luar Katolik bidat tidak selamat. Ah gitu aja. Mereka membuat semangat ideologi, teman-teman ya. Nah, bahkan saat Raja Cipirus dan Raja Ciprianus ini sama Agustinus memfatwakan di luar Katolik tidak ada keselamatan, dijadikan yel-yel sama jemaat-jemaatnya. Katolik selamat, di luar Katolik nggak selamat. Yeay, gitu pokoknya. Tuh gue Bang Moto mana nih nggak komen nih. Dia Ujang Kopling nonton doang. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, tunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Sebelum kita lanjut, bentar ya, yang di YouTube sama di TikTok sabar dulu ya. Sabar. Aku gabung dulu lah. Sabar, baru kita lanjut ya, sabar ya. Nah, kita baca lagi nih pembantaian ini kita harus baca nih. Udah haus teman-teman. Panjang juga bacaannya nih. Emang jadi jargon tapi malu kalau keluar kayak gitulah. Iya benar. Tapi mereka keluar masalahnya. Mereka tuh keluar parah tuh. Ntar aku bikin. Bunda Leli kemana? Nggak tahu. Bentar aku atur ini ya, moderasi dulu. Atur sekarang. Sabar. Biar bisa. Oh, bisa kelola tamu nggak ya? Oh, bisa. Oke. Nah, kita lanjut ya. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Semangat. Yang di YouTube, yang di ini semangat. Nah, bentar, mana dia? Oke, kita lanjut lagi. Aduh, aku udah kehausan. Nah, di luar Eropa. Nah, dengan adanya semangat EENS, aku nggak tahu artinya extra exilium nola solus. Itu nggak tahu, itu kayak apa ya kita bilangnya? Pemantapan di balik fatwa mereka. Nah, namanya itu EENS ini diambil dari extra exclesiam nulla salus ya. Tentu saja gereja semakin memiliki legitimasi dalam melakukan pengutukan ataupun mengambil tindakan secara represif terhadap suatu gerakan atau pemahaman dari satu kelompok atau seseorang yang dinilai sesat di gereja. Wah, semakin bebas mereka teman-teman di dalam mengutuk, di dalam membidatkan, di dalam memaki-maki, di dalam melakukan kerusakan. Sekali lagi kita buka, Allah ngomong apa? Bila katakan kepada mereka, dan bila dikatakan kepada mereka, tulisannya kecil. Oke, nanti kita besarin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, apa yang dikatakan kepada mereka? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami yang mengadakan perbaikan. Kami ajaran kasih kok. Kami nggak ngutung-ngutung kok. Kami nggak bidat-bidatin kok. Kami nggak marah-marah kok. Kami nggak bunuh-bunuh kok. Kami nggak kejam kok. Itu dia. Udah terbukti ya sekarang ya. Nah, oke. Naik kok. Nah, kok jual nih. Kok nggak naik dia? Nah, tentu saja gereja semakin memiliki legitimasi dalam melakukan pengutukan.
Nah, saat mereka udah mulai berkembang, bahkan mendirikan fatwanya dan yel-yelnya, mereka itu dapat legitimasi, hak bebas dalam mengutuk. Karena gini, faktanya yang lebih besar bisa mengutuk yang lebih dikit, gitu ya, mengutuk yang lebih dikit. Nah, tindakan secara represi terhadap satu gerakan dan pemahaman dari kelompok ataupun seseorang yang dinilai sesat oleh gereja. Oke. Di samping melakukan, nah ini nih, di samping melakukan pengklaiman secara sepihak terhadap pihak lain. Oh, sepihak ya. Artinya sepihak ya, yang tadi kita bilang. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa apabila sesuatu mereka udah berfatwa bahwa di luar Katolik nggak ada keselamatan, mereka membidat-bidatkan bahkan mengutuk. Nah, ini adalah klaim sepihak terhadap pihak lain, bahwa selain ajaran mereka imani, semuanya apa teman-teman? Semuanya apa? Semuanya apa? Semuanya apa? Woi, semuanya apa nih? Semuanya apa nih? Semuanya apa? Woi, semuanya apa nih? Yang di luar pemahaman mereka semuanya sesat. Nah, hal apa nih? Hal tersebut terbukti ketika Ciprianus, Galileo, dan Giordano Bruno. Nah, ini nih dari sini. Ciprianus, Galileo, dan Giordano Bruno mendapatkan hukuman atas mati setelah mereka berseberangan dengan nah kita inilah semua sesat. Nah, hal itu terbukti ketika Ciprianus, Galileo, Giordano Bruno mendapatkan hukuman mati setelah berseberangan dengan pihak gereja. Dar. Tahu nggak maksudnya apa? Ciprianus orang yang memfatwakan di luar Katolik tidak ada keselamatan. Galileo, Giordano Bruno, mereka aja dihukum mati oleh ketika mereka udah berpaling. Artinya apa? Mereka udah nggak dengar. Padahal yang memfatwakan mereka sendiri tuh. Mereka yang mengatakan di luar Katolik itu tidak ada apa? Tidak ada keselamatan. Tapi justru mereka sendiri yang mengingkari, dan akhirnya mereka mendapati hukuman, yaitu hukuman mati. Mereka mendapati hukuman mati. Wah, sungguh parah nih. Nah, kan benar apa kata Allah? Dikit-dikit kena mereka ya. Kena tuh mereka tuh. Kita baca lagi. Tuh. Mana lagi? Kita baca lagi. Tidak hanya itu, nah dari sini ya. Tidak hanya itu, Maximus si pengaku mengalami kondisi yang sangat naas. Lidahnya harus dipotong. Aduh, au. Lidahnya harus dipotong dan tangan kanan, dan tangannya dikerat sebagai hukuman yang tidak dapat karena menentang ketetapan apa yang telah disahkan oleh Paus Honorius. Parah. Ya, ketika mereka mulai berseberangan daripada pemahaman gereja Katolik mula-mula yang mengatakan di luar Katolik tidak ada keselamatan, saat mereka berpaling, mereka mendapat diskriminasi, mereka mendapat segala kezaliman dan kekejaman. Ini antara bukan Islam sama Kristen ya, antara Kristen sama Kristen aja nih. Maximus si pengaku mengalami kondisi yang sangat naas. Wah, lidahnya harus dipotong dan tangan kanannya dikerat sebagai hukumannya yang dia dapatkan karena menentang ketetapan atas apa yang telah disahkan oleh Paus Honorius. Kenapa dia dikatakan ini nih? Maximus ini apa julukannya? Si pengaku. Arti pengaku, Maximus ini mencoba menentang. Artinya setelah dia berpahaman lain seperti yang dipahamkan oleh Paus, ya, dia mencoba menentang, menyuarakan. Nah, ketika kemudian dia menyuarakan, apa yang kemudian terjadi kepadanya? Yang terjadi kepadanya, lidahnya dipotong, kemudian diberikan hukuman mati kepadanya, dan tangan kanannya ini dikerat. Tahu nggak dikerat gimana? Bukan dipotong, dikerat teman-teman. Kayak gimana ya dikerat ya? Tahu nggak dikerat gimana? Pokoknya tangannya disiksa lah. Nah, siapa pelakunya? Nih, atas perintah siapa pelakunya? Paus Honorius I. Ya, atas perintah siapa? Paus Honorius I, teman-teman. Kan sangat mengerikan ya, teman-teman. Ini openingnya udah sejam, kita belum masuk ke debatnya nih. Nah, terjadinya pertikaian tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang adanya jumlah tabiat yang terdapat pada Yesus. Aduh, karena ini doang. Teman-teman. Bukan karena beda Tuhan, teman-teman. Karena beda tipis doang nih. Karena beda tipis doang nih. Adanya beda tabiat doang.
Jadi bilang gini, satu bilang Yesus itu suka gini melakukan ini dan itu. Satu bilang enggak, Yesus nggak ngelakuin itu. Yesus orangnya itu kan sepertinya dia orangnya kayak gini, dia pastikan orangnya bakal kayak gitu. Hanya karena berbeda itu, teman-teman, Maximus dihukum, dipotong lidahnya gara-gara menyuarakan itu, menyuarakan perbedaan tentang tabiat Yesus. Dipotong lidahnya, dipotong. Bukan beda ketuhanan. Wah, ajaran kasih ya, sangat ngeri ya teman-teman. Sedangkan pada masa reformasi gereja Katolik, tokoh reformator yang bernama Martin reformasi, dia bikin reformasi. Ada tokoh reformator yang namanya Martin Luther, ini pendiri Protestan, pun tidak luput dari hukuman mati. Kena juga Martin Luther. Martin Luther ini kena juga dia nih. Kena juga nih pembidatan dari gereja nih, sehingga dia diberikan hukuman mati. Meskipun pada akhirnya ia pun selamat dari hukuman mati. Oh, dia selamat ya teman-teman. Oh, pinter kabur. Oh, makanya andaikan nggak selamat, berarti Protestan selama ini nggak akan ada ya teman-teman ya. Iya benar, Protestan bisa ada karena dia selamat dari hukuman mati, yang disebabkan karena adanya penculikan yang telah dilakukan oleh salah satu temannya. Keren. Dia diculik daripada hukuman matinya hingga dia selamat. Tidak hanya itu, Paus Stephen pernah melakukan penganiayaan kepada paus lainnya dengan cara mencungkil kedua mata. Aduh. Aku nggak bisa nih. Aku harus baca ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak. Template kami ajaran kasih. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itu. Dan ini buktinya. Tidak hanya itu, Paus Stephen pernah melakukan penganiayaan kepada paus lainnya. Jadi antara petinggi gereja ini bahkan penganiayaan dengan cara mencungkil kedua matanya Konstantin dan juga memotong lidah Uskup Theodorus. Tuh. Memotong lidahnya Uskup Theodorus. Perlakuan tersebut ternyata dialami oleh Paus Leo II. Nah, Paus Leo II yang kedua. Baca lagi teman-teman. Wah, kalau udah sekejam ini kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan. Tidak ya Allah, ajaran kasih, kami melakukan kebaikan. Itu Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jelaskan? Oke. Ternyata setelah Paus Theodorus tadi kena ya teman-teman ya. Kenapa? Matanya dicongkel ya. Matanya dicungkil. Sakit banget. Terus dan juga lidahnya dipotong. Siapa yang kena potong lidah? Uskup Theodorus. Parah, ini antara Kristen dan Kristen nih teman-teman ya. Perlakuan tersebut ternyata dialami oleh Paus Leo II. Wah, dia juga kena. Paus Leo II yang kedua matanya dicungkil dan lidahnya dipotong pada tahun 795. Waduh, parah banget nih era kekristenan mula-mula nih. Baca lagi, wa iza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan kita baca lagi nih. Bahkan di masa Paus Stephen berapa nih? 6, 7, 4 nggak tahu. Telah terjadi pemotongan 3 jari. Ini apa lagi nih? Apa ini? Apa ini? Kita baca lagi. Wa iza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wah. Nasib yang sangat malang. Yang mayat-mayatnya dibuang ke sungai Tiber.
Apa ini? Apa ini teman-teman? Apa ini? Apa ini? Wow. Wow. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut nggak teman-teman? Hah? Lanjut nggak teman-teman? Kalau lanjut, bentar. Lanjut, tunggu. Saya lihat dulu seberapa banyak yang harus kita baca. Oh, dikit lagi ya. Berarti gimana tadi? Ya, itu dari sini ya. Nah, sebelum itu saya ngambil minum dulu ya teman-teman ya. Saya haus banget ya. Kebanyakan ceramah, haus. Sabar yang di TikTok dan di YouTube sabar dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang di YouTube gimana, masih semangat? Semangat dong, masa enggak? Ya, semangat dong. Nah, kita baca lagi. Nah, pada masa awal-awal abad pertengahan, terlihat tidak adanya perbedaan secara tegas antara gereja dan dunia. Wow, apa itu? Gereja dan dunia. Wow. Kaisar dan uskup. Kenapa mereka sama-sama menganggap bahwa mereka memerintah berdasarkan atas Keren kan? Keren kan? Ada yang paham kata-kata ini? Ada yang paham kata ini? Ada yang paham dengan kata-kata ini teman-teman? Memerintah berdasarkan atas kehendak ilahi. Paham maksudnya? Kekejaman yang mereka lakukan, uskup-uskup, paus-paus itu dan kaisar-kaisar itu berdalihkan ini kehendak ilahi. Aku melakukan segala kekejaman ini karena Tuhan yang mengizinkanku, karena Tuhan yang menyuruh aku. Tadi katanya ajaran kasih. Gimana itu? Hah? Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tuh. Arah kan? Nah, oke, lanjut lagi. Nah, sejak masa pertengahan abad ke-11 dan seterusnya, beberapa paus termasuk Georgius berapa nih? Georgius? Enggak tahu aku akar mau agak buta, teman-teman. Georgius 6 4 itu 4 6 nggak tahu. Dan Georgius dan Innocentius 3 berjuang melawan para kaisar Romawi demi menguasai seluruh masyarakat. Akhirnya mereka ini layaknya ini ya teman-teman ya, kayak benalu teman-teman. Mereka itu udah diterima di kekaisaran Romawi, terus dibantuin bangunin gereja, dibantuin megahkan gereja, difasilitasi gerejanya. Akhirnya di antara gereja yang bangun, mereka saling membidatkan perang antara paus dan paus. Ujung-ujungnya membangun satu agresi apa? Melawan kaisar Romawi. Emang nggak bisa dikasih tempat teman-teman. Udah kalian tahu kan kenapa pelarangan rumah ibadah? Udah pada tahu kan? Udah tahu kan kenapa di Indonesia itu mengantisipasi penyebaran agama mereka? Udah tahu kan kenapa? Udah tahu kan? Oh ya, paham ya? Paham ya? Dah. Mana lagi nih? Berjuang melawan para kaisar Romawi demi menguasai seluruh masyarakat Eropa. Usaha Paus Georgius, nah ini kaisar Romawi mau dilawan nih. Usaha Paus Georgius 1033-1085 dalam mengakhiri penahbisan para uskup yang dilakukan oleh para penguasa berakhir dengan adanya pemisahan secara sistematis antara hal-hal yang suci dan hal-hal yang sekuler. Akhirnya dipilah-pilah. Jangan mencampur-campur adukkan antara urusan agama dengan urusan pribadi gitu ya. Dalam kebudayaan barat dan
Dan hal-hal tersebut ternyata membuka jalan bagi sekularisasi untuk masuki kebudayaan barat di kemudian hari. Nah, artinya apa? Mereka berpandangan, akhirnya apa? Mereka membuka pikiran mereka untuk sekuler. Atau sekuler apa? Tidak saling membidatkan lagi. Ya udahlah, apa yang kalian yakini yakinilah. Udah sebodoh amat itulah mereka ya. Nah, untuk masuki kebudayaan barat di kemudian hari. Dan tidak hanya Paus, artinya gini. Mereka bangun sekularisasi agar nanti ada budaya-budaya barat yang masuk ke wilayah mereka. Artinya gini, biar welcome, tau nggak? Karena yang akan masuk ke negeri mereka itu tidak berpahaman Kristen nanti, dengan berbagai pemahaman. Jadi untuk membuka tempat mereka itu sebagai jalur imigrasi gitu kan, ataupun transmigrasi, ataupun area dagang, mereka harus berdamai dengan membangun pemahaman sekularisasi. Semua sama gitu. Apa yang lo yakini udah, gue yakini udah, apa yang lo yakini udah, lakum dinukum lah bagi mereka itu kan. Nah, dan tidak hanya Paus Georgius IV yang berusaha demikian, Paus Nicholas. Nah, ini tahun lahirnya pun mencurahkan perhatiannya secara serius dalam membatasi dominasi pemerintah dalam hal ini. Nah, dominasi pemerintah artinya apa? Tadi itu mereka mengambil kebijakan. Apa kebijakannya? Bahwa pisah-pisahkanlah urusan agama dengan urusan dunianya gitu. Nah, dalam hal ini untuk tidak mencampuri urusan gereja. Nah, artinya apa? Pemerintah, gereja jangan saling ikut campur gitu kan. Pengangkatan uskup dan imam-imam tidak lagi dilakukan oleh kaisar, melainkan oleh pihak gereja. Nah, akhirnya karena gini, mereka mulai membuka mata agar orang mau berimigrasi, bertransmigrasi, ataupun mau berkunjung lah kita bilang, untuk welcome kepada dunia luar. Mengambillah satu kebijakan, kita damai. Urusan gereja biarlah gereja, urusan kekaisaran biarlah urusan kekaisaran. Seperti itu ya. Nah, Assalamualaikum Bang J. Kok ada Bang J? Ada Bang J sini. Kita baca lagi. Oke. Nah, dari adanya pembatasan wewenang baik bagi kekaisaran maupun Paus, ternyata tidak luput daripada konflik. Oh, masih ada. Kira udah damai, teman-teman. Setelah kita baca, kita kira udah damai loh. Ya kan? Aku kira udah damai loh, teman-teman. Ternyata enggak damai juga. Kita lihat ini case selanjutnya tentang apa ini? Kita baca lagi nih, kata Allah. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, kami melakukan kebaikan katanya. Ayo udahlah, serah mereka ya. Oke. Dari adanya pembatasan wewenang bagi kaisar maupun paus. Nah, ini ya, kita baca dari sini. Nah, ini. Bagi kaisar maupun paus ternyata tidak luput dari konflik. Flik. Wah, masih perang. Secara umum awal pembaruan dimulai dari biara koloni Prancis yang tidak saja memulai pembaruan dengan motivasi kembali secara radikal kepada regula Santo Benedictus Desampectus. Nah, ya ini tentang kemiskinan, kemudian ketaatan dan dalam kehidupan beribadah, melainkan berperang pula di dalam menyelesaikan konflik antara kaisar dan paus. Oh, akhirnya apa? Keluarlah deklarasi mereka. Kalau ada pertentangan di antara paus dan kaisar, perang. Itu yang dikeluarkan oleh Santo Benedictus. Pada masa genting tersebut, gereja dipimpin oleh Paus Georgius IV. Sedangkan kekaisarnya dipimpin oleh Hendrik IV. 6 tampak nih. Oh, ini 4, yaitu 6. Dah? Nih. Akhirnya perang nih. Kaisar Hendrik IV dipimpin oleh Hendrik IV ini melawan siapa nih? Georgius VI. Ketika Paus melarang campur tangan pemerintah dalam gereja, Hendrik dengan dukungan para uskup dari Jerman akhirnya melakukan perlawanan terhadap kuasa Paus. Akibatnya kaisar memecat Paus setelah mengadakan sinode dengan apa? Dengan para uskup di Worms. Namun sebaliknya, Paus pun tidak tinggal diam. Tidak diam pula untuk menghadapi hal itu dengan mendapatkan dukungan dari siapa nih? Ini kenapa licin banget ya? Ini aku ya. Oh, aduh, lihat dia hilang. Ya elah. Tunggu sabar teman-teman. Sabar. Tapi mana tadi bacaan kita, lihat dia hilang. Ini dia nih. Ya,
Akhirnya mereka nyari suaka ya, nyari dukungan untuk perang tersebut. Namun sebaliknya, ini dia. Namun sebaliknya, Paus pun tidak tinggal diam menghadapi hal itu dengan mendapatkan dukungan dari siapa? Dari Kaisar Jerman. Ia menentang keputusan Kaisar Henry IV. Nah, akhirnya saling bertentangan, nyari suaka, saling bertentang, perang dengan menggunakan senjata apa? Senjata ampuhnya, yakni melakukan pengucilan atau mengekskomunikasikan Hendrik IV dari gereja dan mengajak rakyat untuk melakukan dihasut teman-teman. Dihasut teman-teman untuk melawan kaisar. Itulah, ini Kristen nih. Ini kaisar Romawi yang dulunya orang Romawi kepada rajanya taat banget, bahkan tidak peduli dengan pendapat Paus. Ini bangsa Romawi ini berpihak kepada Kristen untuk perangin raja. Udah paham kan kenapa kita pelarangan untuk penyebaran agama? Udah paham ya? Udah tahu ya? Hal ini bakal terjadi nih. Nanti ujung-ujungnya pemerintahan juga dihasut untuk perangi gitu. Kita didoktrin untuk perangi pemerintah yang Islam, ngangkat yang Kristen, kan gila kita ya. Itulah otak licik mereka gitu ya. Nah, wah, melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Hendrik IV nih. Nah, siasat Paus ternyata ampuh. Wah, ampuh teman-teman. Ampuh yang mengakibatkan Hendrik mengalami kekalahan yang ditandai dengan adanya permohonan ampun. Oh, untung nggak dibunuh ya. Kepada Paus pada tahun 1077. Akhirnya Paus dia menjadi ini tertinggi apa? Kekaisaran tertinggi saat itu. Nah, gara-gara apa? Kaisar aja udah nyerah sama Paus. Namun ternyata Hendrik kembali melancarkan niatnya untuk menguasai Paus dan memecatnya. Ternyata dia nyerah bentar. Nyerah tipu-tipu tipis-tipis ya teman-teman ya. Nah, dia nyerah tipu-tipu tipis-tipis untuk agar bisa dilengserkannya si Paus tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya keduanya mengambil jalan tengah. Ini apa nih? Henry kembali menjelaskan pertikaian antara Paus dan Kaisar. Akhirnya keduanya mengambil jalan tengah. Uskup diangkat oleh klerus yang disahkan oleh Paus, ya, dengan memberikan cincin dan tongkat uskup sebagai tandanya. Oh, makanya mereka tuh punya cincin dan tongkat. Oh, ini dasarnya. Oke. Dan disetujui oleh Kaisar dengan cara memberikan pangkat raja kepada uskup dengan memberikan tongkat kerajaan yang kini disebut dengan tongkat gembala. Oke, ini udah selesai ya. Oke, kita baca lagi. Apapun hasil dan motivasi atas adanya pertikaian antara Kaisar dan Paus, tentu saja hal tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan Paus telah mulai dipertentangkan di dalam kekristenan. Nah, Paus saja udah mulai pertikaian lagi mereka nih. Pendapat mereka tentang Paus udah mulai berbeda saat itu. Nah, antara Kaisar dan Paus sudah damai, tapi Pausnya mulai diperangi tuh. Dan jauh sebelum terjadinya kekerasan antara Paus dengan Kaisar, Ambrosius dari Milan justru telah mengambil langkah penting dalam mensakralkan kekerasan di dalam dunia Kristen. Oh, akhirnya ada sosok oknum yang dia itu mencium tahu bahwa ini mereka menggempar-gemporkan ajaran kasih, tapi ini terlalu pekat penindasannya gitu. Akhirnya sosok tersebut namanya Ambrosius yang dari Milan, dia melancarkan gagasan untuk mensakralkan kekerasan di dalam dunia Kristen. Misalnya, Ambrosius memandang tentang adanya perjuangan antara dua kaisar yang saling bersaing, yaitu Theodosius dan Eugenius. Nah, itu saling bersaing sebagai perjuangan suci. Perjuangan suci nggak tuh? Perjuangan kudus, guys. Nah, ya, ini mereka aja saling bersaing dalam terminologi yang berasal daripada Alkitab Ibrani. Nah, itu debat Alkitab mereka, teman-teman. Ya, ini sama-sama Paus ini, mereka debat Alkitab nih. Ini secara bahasa arti gini, akhirnya apa? Mereka debat, nggak kelar, ya. Ambrosius percaya bahwa dalam pertempuran pada bulan September 394 Masehi, Allah menurutnya telah berperang demi Theodosius. Nah, itu dia. Mereka mengatakan apa? Menurutnya telah berperang demi Theodosius. Wah. Dengan mengirimkan gitu. Jadi pada masa 394 Masehi, menurut daripada si Ambrosius ini, Allah telah datang untuk kemudian berperang. Dengan siapa berperang? Dengan mengirimkan angin yang kuat. Berarti itu peperangan Allah nih. Oh, Allahnya jahat juga ya. Yang meniup balik anak-anak panah dan tombak
dari pasukan Eugenius serta menggerakkan bala tentara Theodosius dengan lebih kuat. Ambrosius memahami angin tersebut sebagai tindakan Allah dalam melindungi Theodosius, seperti halnya ketika Allah menolong Musa, Yesua dan Daud. Maksudnya gini dia, mereka berfilosofi, wah ada angin ini pembalasan nih dari Tuhan nih. Ini pembalasan daripada Tuhan ini, ya kan? Ini pembalasan dari Tuhan kepada mereka yang mengingkari Tuhan gitu ya. Nah, Agustinus ini adalah seorang, ini panjang nih. Ini panjang lagi nih. Ini ayat-ayat Bible yang bertentangan. Ini aja kita baca. Tentang adanya narasi peperangan dalam Alkitab, Susan Nidhi telah melakukan penelitian tentang. Oke, ini kita baca ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kita baca ya. Ini ada satu pendapat tentang adanya narasi peperangan yang terdapat di dalam Alkitab. Susan Nidhi telah melakukan dia mengidentifikasi dengan mengungkapkan berbagai model peperangan terdapat dalam kitab Ibrani, diantaranya, ayo. Pertama, menuntut adanya pembinasaan terhadap seluruh musuh. Wow, sangat kasih teman-teman. Wow, sangat kasih ini, kasih banget. Baik laki-laki dan perempuan, kanak-kanak dan dewasa. Wah, parah. Genosida. Untuk jeda, dengan dalih ini teman-teman, penindasan terhadap wanita, dewasa, lelaki maupun anak-anak. Karena ini alasan mereka dijadikan sebagai korban bagi Tuhan, ya, dijadikan sebagai korban bagi Tuhan. Wow, kita baca lagi. Wa iza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, kami melakukan kebaikan. Ini kebaikan nih. Mereka memfitnah Tuhan, mengatakan bahwa, woi, Tuhan telah menyuruh kami untuk menjadikan ini sebagai korban bagi Allah. Wah, parah. Sedangkan para pembunuhnya tidak dituntut bertanggung jawab. Wah, parah kan? Tidak dituntut bertanggung jawab, teman-teman. Karena hal tersebut dianggap sebagai kehendak Allah bahwa musuh-musuh harus dibunuh. Misalnya, ini ayat-ayatnya ini boleh sikirin shoot. Ulangan 2, 34 sampai 35, Yosua 6, 17 sampai 21. Apa itu? Yosua 8. Apa ini? 82. Apa ini? Enggak tahu aku. Nah. Yang kedua, ideologi perang yang lain ini yang kedua ya, poin kedua. Ideologi perang yang lain menghendaki adanya permusuhan musuh seluruhnya yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Oh, perang, kalian berdosa, diperangin. Yang mendapatkan hukuman karena sebagai bentuk hukuman ilahi. Hukuman ilahi maksudnya. Ini Tuhan yang nyuruh nih, makanya kami membunuh gitu maksudnya. Wah, parah. Sangat kasih banget ya. Kasih banget teman-teman. Tradisi imam-imam menuntut dengan tegas akan adanya pembinasaan terhadap musuh dikarenakan ketidaksucian. Wah, itu dalam dalil bilangan ya teman-teman ya. Tradisi, arti tradisi nggak segala sesuatu yang sering terjadi dan ditradisikan. Imam-imam mereka, paus-paus mereka, pimpinan-pimpinan mereka rentan memfatwakan adanya pembinasaan terhadap orang-orang ataupun musuh-musuh dikarenakan ini perintah ilahi. Karena mereka tidak suci. Kan parah ya teman-teman ya. Parah. Nah, nanti kita baca. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa diambil ilmunya bahwa Allah mengatakan mereka itu berbohong, wahai Nabi Muhammad. Mereka mengatakan diri mereka adalah orang yang melakukan islah, melakukan kebaikan di muka bumi ini. Padahal mereka itu adalah orang yang membuat kerusakan. Oke, langsung kita lanjut ke debat lintas agama. Oke, kita lanjut dulu. Let's go. Nggak, ini lucu gitu loh. Maksudnya gini loh. Kita belum selesai. Mohon maaf. Nah itu, jadi pelan-pelan lah. Biar kita nih paham arah Anda kemana. Iya. Kita mau baca juga gitu. Dan tolong kalau pertanyaan Anda tadi, lalu Anda bilang ini kenapa saya tidak suka bicara dengan orang yang malu mengakui agamanya. Pertama, dia insecure dengan ajaran sendiri. Salah. Orang ini bisa menipu. Saya nggak suka orang penipu. Salah ulang. Nggak, ini Pak. Kalau Anda tidak punya agama, ya kita masuk di sisi diskusi antara orang beragama dengan tidak beragama. Saya posisikan diri saya nih. Biar jelas. Silakan.